berdimensi. Kemudian ini ada gambar pipa, gambar pompa, kalau kita ingin menggambarkan atau mensimulasikan pompa, kemudian mensimulasikan valve, kemudian teks. Misalnya. Oke, mungkin dicontoh. Ini langkah EPANET. Ada dua langkah wajib yang saya sampaikan, dua langkah wajib sebelum menjalankan EPANET, yaitu mengatur default project dan mengatur view option. Ini di sini. Project default. Nah, ini ya. Ini yang langkah wajib pertama. Ketika kita mau membuat project EPANET, ini yang harus diatur di awal. Apa saja yang diisikan di default project ini? Yang diisikan di default project ini adalah, bisa di zoom ya. Terlihat ya ini ya. Ada 3 tab di dalam kotak dialog default ini, ada 3 tab, yaitu tab ID label, properties, dan hydraulic. ID label itu kita ingin melabeli ya, memberikan label, penamaan-penamaan di junction, reservoir, dan di semua atribut-atribut di EPANET. Jika kita menulis junction itu ditulis J gitu ya, nanti kalau kita membuat satu junction, itu nanti ada huruf J-nya, J1, J2, gitu. Reservoir diberi huruf R, nanti ketemu R1, R2, dan seterusnya. Tetapi kalau saya, kecenderungannya adalah biarkan dia kosong saja. Karena apa? Akan ribet sekali. Mungkin kalau 1, 2, 3 node nggak apa-apa ya. Kalau udah ribuan node untuk mensimulasikan di PDAM begitu ya, itu sudah sangat ribet. Dengan angka saja sudah sangat ribet, apalagi ditambahi label. Jadi praktis ID label ini kosongin saja. Iya. Kemudian di sini ada properties. Properties ini juga harus diatur. Properties ini diatur setiap kali kita membuat node, elevasinya pasti akan terdefault di 0. Mau diubah juga boleh. Tank diameternya 50. Mau diganti juga boleh. Kemudian ketika kita memiliki gambar yang berskala, yang nantinya kita bisa atur skalanya, kita adjust skalanya, itu auto length ini, ya ini di bawah ini ada auto length, itu bisa di-on-kan. Ini di sini masih defaultnya auto length off. Artinya dia terdefault 1000. Ya, terdefault 1000. Nah, ketika kita memiliki gambar yang bisa di-adjust ukurannya, kita gunakan auto length on. Nah, nantinya ketika data berskala dan berkoordinat itu ditempelkan di EPANET ini, pipa itu akan menyesuaikan jarak antar koordinatnya. Tuh, menentukan jarak antar koordinat sendiri, tergantung panjang pendek kita penggambarannya. Itu hanya bisa dilakukan ketika gambarnya berskala. Jadi kalau gambarnya tidak berskala, jangan di-on-kan, biarkan. Kemudian pipa diameternya 12, itu sudah defaultnya. Pipe roughness-nya tergantung nanti dari kita menggunakan formulasi apa, mau Hazen-Williams atau dari Wispa. Kemudian hydraulic. Di dalam hydraulic itu sendiri, ini kita mengatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah satuan unitnya ini. Nah, ini saya juga tidak semuanya paham ya. Ini ada yang saya paham sih, yang galon per menit, liter per second, liter per menit. Nah, ini yang sering
digunakan. Jadi satuan-satuannya ada satuan-satuan SI, ada metrik, ada Eropa ini ya. Nah, ini yang lazim digunakan adalah liter per second ini. Yang lazim digunakan adalah liter per second. Lalu head loss formulanya kita bisa menggunakan head loss formula Hazen-William atau ada 3 pilihan di sini. Hazen-William, Darcy-Weisbach atau Chelsea Manning. Ya. Jika saluran tertutup menggunakan Hazen-William dan Darcy-Weisbach. Dalam hal ini saya belum mencoba untuk yang Chelsea Manning karena simulasinya selalu di saluran tertutup. Jarang digunakan untuk saluran terbuka. Specific gravity di standar 1. Viskositasnya 1. Itu sudah default karena air bersih. Kemudian maksimum trialnya itu ada 40 trial. Jadi Epanet ini sekali running pakai petir ini itu dia menjalankan iterasi sebanyak 40 kali. Ya, dia melakukan iterasi sebanyak 40 kali. Dan itu mendapatkan akurasi mendekati 0, 0,0001. Jadi kesetimbangan sistemnya itu sangat sangat detail. Ya, mendekati 0. 0,001 itu sudah cukup. Tidak harus sampai 0,0000. 3 digit ini sudah cukup. Dan itu dilakukan mungkin hanya dalam sekejap mata oleh Epanet. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mendapatkan hidrolika, mendapatkan tugas membuat jaringan loop, kemudian melakukan trial uji coba kesetimbangan sistem menggunakan hardy cross gitu ya, sudah bisa dibayangkan berapa lama ujian hardy cross gitu ya. Ketika ada soal ujian hardy cross, nah lama, cukup lama. Tapi dengan Epanet kita berkedip belum berkedip saja sudah running sukses. Nah, ini keuntungan dari Epanet. Kemudian jika tidak balance, continuekan saja. Kemudian default pattern. Nah, default pattern ini apa? Default pattern ini adalah number dari pattern untuk demand multiplier. Demand multiplier itu adalah pola konsumsi atau pola pemakaian air. Jadi dalam 24 jam itu ada pola pemakaian air. Ya. Yang umumnya di Indonesia itu ada 2 jam puncak. Pola pemakaian airnya seperti ini. Jadi dalam 1 hari mungkin teman-teman udah paham ya ini. Ini debit, ini waktu. 1 hari dalam 24 jam ada pola debit. Nah, umumnya nih ya pola standar itu begini. Nah, ini jam minimum, ini ada 2 jam puncak. Ya, biasanya jam puncak pagi dan sore ketika bersama penggunaan airnya. Ya. Jam minimum ini biasanya berkaitan dengan NRW, kehilangan air atau kebocoran. Jadi ini penggunaan air dari waktu ke waktu dalam 24 jam. Ya. Jadi dalam 24 jam ada pola ini, pola pemakaian air ini. Nah, inilah pola ini. Ketika pattern ini di number 1, ya, dia akan terdefault jadi pola pattern yang berlaku di dalam Epanet. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat pola lain, misalkan sebuah pola head, ya, pola tekanan, jangan diberi nomor 1. Karena apa? Oleh Epanet dia akan ditangkap sebagai pattern head, pattern demand atau pattern kebutuhan. Itu yang eh, perlu dipahami. Jadi, kalau ada 1-2 yang belum paham mungkin bisa langsung bertanya ya.
Nah, itu default pattern-nya. Kemudian di bawah ini ada demand multiplier. Demand multiplier ini apa? Demand multiplier ini berkaitan dengan faktor pengkali demand. Jadi yang diisikan di sini ini biasanya faktor dari kebocoran atau NRW, non-revenue water, dan juga faktor jam puncak ketika kita menjalankan snapshot analisis. Nah, kita informasikan juga bahwa analisis di EPANET itu ada dua analisis berdasarkan timingnya, snapshot analisis dan continuous analisis. Snapshot analisis itu hanya satu waktu saja. Jadi kita menganalisis di satu waktu saja yang biasanya itu di jam puncak atau di jam yang paling kritis. Ketika kita menganalisis di waktu kritis saja sudah oke, maka di waktu-waktu yang lain diindikasikan sudah oke juga. Ya, dengan satu indikator di saat jam puncak itu menggambarkan kondisi keadaan jaringan sudah mantap. Jam puncak saja atau jam yang paling parah saja bagus. Terlebih ketika di jam-jam yang tidak puncak berarti sudah aman. Nah, jadi sekali lagi demand multiplier ini adalah diisikan faktor kebocoran dan faktor dari jam puncak. Faktor kebocoran berapa umumnya? Nah, di sini juga harus dipahami standarisasi yang berlaku atau realnya. Kalau evaluasi real ya, real di lapangan, NRW-nya berapa atau kehilangan airnya berapa, itu dituliskan di sini. Tetapi kalau rencana bebas saja karena rencana itu kan sifatnya adalah asumsi. Rencana kan asumsi. Berbeda dengan evaluasi. Ketika kita menggunakan EPANET untuk evaluasi, maka data yang dimasukkan di EPANET harus real data di lapangan existing. Data existing di lapangan yang real itu yang dimasukkan ke dalam. Baik itu demand based demand-nya, baik itu NRW atau kebocorannya, dan lain-lain. Pemakaian air oleh pelanggannya, itu juga harus real yang di lapangan. Artinya kita harus minta data, katakanlah itu di perusahaan air minum ya, atau di Pamsimas atau apapun itu, kita harus benar-benar minta data pemakaian air di rumah pelanggan-pelanggan tersebut. Kemudian nanti kita isikan ke dalam node-node tersebut. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengasumsi. Ya kalaupun meleset nggak apa-apa. Yang namanya pendekatan pasti ada melesetnya. Tetapi setidaknya pendekatannya adalah kalau di PDAM kita mencari data yang namanya data DRD. Kalau di PDAM. Apa itu DRD? Data rekening ditagih. Ya, data rekening ditagih itu berarti sudah seperti yang benar-benar kita konsumsi per bulan. Nah, data itulah kemudian dihimpun, dikolek, dikelompokkan, dimasukkan ke dalam node-node di EPANET. Apa bedanya demand dan base demand? Nah, di sini nanti ada demand dan base demand. Apa bedanya? Demand, ada base demand juga. Kalau demand, ini di sini ada. Nah, ini ada demand. Demand, ya, di sini ada base demand. Jadi semua informasi itu ada di browser ya. Semua informasi itu ada di browser. Di browser ini, ya, saya terangkan terlebih dahulu saja. Di browser ini ada dua tab. Ini yang sering kita gunakan nih. Ada tab data dan tab map. Di data, semua data yang kita buat itu ada di sini semua. Ya, semua data, data junction ada di sini. Ini masih kosong semua karena kita belum membuat. Ya. Kemudian data
reservoir ada di sini masih kosong karena kita belum membuat. Nanti kalau kita membuat, semua data terhimpun di sini, semuanya. Ini data. Kemudian map. Kalau map ini apa? Map ini adalah menampilkan value dari hasil running. Misalkan apa? Di node kita ingin memunculkan value apa? Memunculkan elevasinya kayak, apakah base demand-nya, initial quality, demand head, pressure, atau quality. Pun demikian di link. Ada length, panjang, diameter, kekasaran pipa, bulk coefficient wall, flow, dan velocity, dan lain-lain. Ada di sini. Nah, ini nanti akan muncul ya value-nya. Nah, di sini juga digambarkan time. Nah, time ini akan dapat di running. Nah, ini yang saya sampaikan. Running yang kedua adalah continuous analysis tadi. Nah, ketika kita snapshot analisis, time ini hanya satu waktu, single time ya. Tetapi ketika kita running kemudian sudah dibuat pola pemakaian airnya seperti tadi, yang ada polanya tadi, kita masukkan ke patternnya di Epanet, maka di sini akan continuous analysis, akan menjadi 24 jam analisisnya. Itu. Dalam 24 jam ini kita bisa menganalisis di jam minimum berapa tekanannya, kecepatannya, berapa kualitinya, kemudian di jam maksimum atau jam puncak, bagaimana kondisinya, di jam rata-rata, itu bisa diidentifikasi di time ini, bisa dijalankan. Tadi saya ingin menjelaskan mengenai masa base demand dan demand. Kalau base demand ini benar-benar kebutuhan dasar. Dasar, betul-betul dasar. Yaitu apa? Kebutuhan liter per orang per hari ya, dikalikan dengan jumlah orang di dalam rumah itu. Itu base demand. Hanya itu. Misalkan kita punya standar ya. Standar, teman-teman mungkin paham kalau kita tahu standarisasi PUPR bahwa pemakaian itu di Indonesia rata-rata yang di perkotaan ya antara 120 ke atas lah, 120 ke atas liter per orang per hari. Nah, kalau di dalam rumah itu ada 5 orang katakanlah, 4 orang, ya 120 atau 150 itu katakanlah pemakaiannya dikali jumlah orangnya. Dan itulah base demand ini dalam liter per detik. Ya tergantung satuan ya, tergantung satuan. Jadi kalau kita mau memasukkan data dimensinya itu tergantung dari satuan debit yang kita masukkan tadi di default, di project default ini tadi. Project default ini tadi. Nah, tergantung ini. Ketika kita menggunakan GPM, berarti data yang dimasukkan itu satuan panjang itu dalam feet. Satuan diameter pipa dalam inci. Satuan tekanan dalam PSI. Kalau kita menggunakan liter per second, nah ini yang familiar digunakan liter per second, itu panjang pipanya dalam meter. Tekanannya dalam MKA atau meter kolom air. Kemudian satuan diameternya dalam milimeter. Nah itu. Ini ketika kita menggunakan LPS. Jadi data yang kita masukkan jangan kita menggunakan, misalkan kita pakai GPM, tapi data yang dimasukkan nanti dalam meter, ya. Dalam liter per second atau dalam apa namanya, dalam metrik gitu ya, itu tidak klop. Diameternya dalam inci, ya, tidak klop. Nanti analisisnya berbeda. Pun demikian, kita memilih, misalkan kita mau milih nih, Hasan William, Darcy West atau Darcy Westbah, dua ini aja. Ini tergantung dari koefisien yang kita miliki.
Kita punya koefisiennya yang mana? Oh, kita punyanya koefisien informasi yang tersedia, katakanlah ya. Itu koefisien Hazen-William. Ya kita gunakan Hazen-William. Darcy-Weisbach, ya kita gunakan Darcy-Weisbach. Ciri-cirinya apa? Ini koefisiennya siapa ya? Kadang-kadang kan hanya C faktor gitu ya. C faktornya ini C-nya siapa? Apakah C-nya Hazen-William atau C-nya Darcy-Weisbach? Itu ciri-cirinya adalah ketika C faktornya itu dalam puluhan atau ratusan, itu berarti Hazen-William. Tetapi ketika C faktornya 0, 1, sampai 2 sampai 10 ya, itu berarti Darcy-Weisbach. Itu. Kalau Casimir ini kan 0,00 ya, lebih kecil lagi karena saluran terbuka. Nah, itu. Jadi ketika kemudian saya punya nih CHW ada koefisien C faktornya itu 120 misalkan. Oh, berarti saya pakai Hazen-William. Oh, C faktor saya 0,5. Darcy-Weisbach berarti. Tuh. Kalau di Hazen-William sendiri itu ada banyak sekali sih ketetapannya. Tapi kita prinsip yang mana yang kita pakai, yang kita yakini begitu saja sih kalau. Yang saya yakin dari bukunya Hammer, ya pakai aja yang Hammer. Saya yakin dari katalog pipa, saya pakai katalog pipa. Ya, tuh. Silahkan, mana yang diyakini itu yang dipakai. Karena tidak ada yang tepat sekali kenyataan di lapangannya. Itu Hazen-William. Kalau secara umum, kalau pipa PVC itu CHW-nya 120, PVC yang baru ya 130. Semakin makin besar nilainya itu makin licin. Pipa PE, polietilen, HDPE itu ya, itu CHW-nya bisa 130, 140, pipa besi 110, pipa asbes itu 100, ya. Karena semakin kasar. Logam itu makin kasar. Yang halus adalah PVC dan PE itu. Ada lagi fiber, pipa fiber itu juga ada, halus sekali dia. Tetapi jarang ada di Indonesia. Ini ya, itu. Jadi ini tadi katanya dengan itu. Lalu apa tadi hubungannya dengan base demand dan demand? Nah, tadi kalau base demand itu adalah murni kebutuhan orangnya tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun, setelah dipengaruhi oleh demand multiplier ini, ya, setelah dipengaruhi oleh demand multiplier ini, maka dia akan jadi demand. Oh, sudah ada faktor kebocorannya. Misalkan, katakanlah base demand-nya 1. Sudah ada faktor, demand-nya, misalkan faktornya 1,5 faktornya. Muncullah nanti di EPANET. Dengan faktor itu, demand-nya menjadi 1,5. Kalau 2, isinya, ya demand-nya nanti jadi 3. Ya, gitu. Selalu mengkali dengan 1,5 ini. Nah, itu base demand, perbedaan base demand dan demand. Nah, itu dia. Sekarang kita mau menggambar apa? Kapan kita harus meletakkan semua ini? Kapan kita harus menggambar reservoir? Saya kapan harus menggambar? Sebelum menggambar, ada langkah kedua wajib bagi teman-teman semua. Langkah pertama wajib tadi adalah project default. Langkah kedua wajibnya adalah option atau view option atau klik kanan option. Nah, option inilah yang harus kita atur, wajib kita atur. Ada 2 langkah ya. Ini langkah kedua yang wajib. Node, oke lah ukurannya biar tetap segini. Kalau saya besarkan saja supaya terlihat nampak ya, teman-teman semua. Link, berarti pipanya. Oke, begini saja nggak usah dikotak-atik kalau nggak perlu. Label sudah diisikan oleh HEPANET.
notasi. Nah, ini yang selalu harus diklik semua. Biar muncul nanti terdisplay link ID dan node atau link value, node value, nanti muncul tuh. Ketika di browser ini nanti dimunculkan di map ini, ya. Ketika di browser ini map, dimunculkan apanya? Elevasi. Nanti muncul di sini. Value elevasinya. Terdisplay dia. Maka dari itu, di notasi ini dicentrang semua. Kalau tulisan terlalu kecil dibesarkan di sini. Sudah berkacamata atau memang sudah. Ya. Tuh. Simbol sudah semua. Sampai panas sudah oke dicentrangin semua. Flow arrow itu pilih saja 3 di antara yang bawah ini. Ini apa? Ini adalah arah panah aliran. Jadi kita bisa melihat air itu ke kanan atau ke kiri, lurus atau berbalik. Ya, itu kita pilih salah satu, boleh open, fill, atau venture. Ini berkaitan dengan gambarnya saja, modelnya, ya, bebas dipilih, boleh silahkan. Background kita diberi 4 pilihan warna, ini ada putih, ada krem, abu-abu, dan hitam. Ketika kita mau menggambar, kita tetap putih saja. Ya, mau mengawali. Nanti kalau sudah running, baru di hitam ini boleh. Kenapa? Karena ada warna-warna yang mungkin tidak nampak di layar putih. Ketika running kan warnanya berubah-ubah itu ya. Berdasar debit, berdasar tekanan. Nah, itu mungkin akan muncul ketika di warna hitam dasarnya. Nah, itu baru boleh atau sebaiknya diubah nanti ketika setelah running. Nah, ini setting yang kedua. Setting yang kedua adalah itu. Setelah project default, kemudian klik kanan option. Nah, itu awal wajib ketika kita akan membuat project Evanet. Baru kita gambarkan. Apa yang digambarkan? Yang pertama jelas reservoir. Tentukan reservoir itu di mana. Oh iya, perlu saya sampaikan juga sebelumnya. Jadi di dalam menggambar Evanet, itu ada beberapa langkah. Langkah pertama itu free point. Free point itu bebas saja. Klik, 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 klik di sini. Misalkan ada contoh jaringan gitu ya. Kita contoh aja. Mencontoh, kita kira-kira itu di satu titik. Oh kira-kira di sini. Oh kira-kira di sini. Oh kira-kira di sini. Sesuai dengan contohnya. Itu free point. Kemudian ada yang kedua adalah dengan cara